Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah bagian dari rahasia Allah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagai Muslim, kita wajib meyakini bahwa huruf-huruf ini memiliki hikmah besar meskipun maknanya tidak dijelaskan. Huruf-huruf ini menegaskan keunikan dan kemuliaan Al-Quran sebagai kitab suci yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Mengimani Alif Lam Mim tanpa mempertanyakan maknanya adalah bagian dari keimanan kepada Allah dan penerimaan terhadap mukjizat Al-Quran. Huruf-huruf ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal dapat dijangkau oleh akal manusia. Ada hikmah-hikmah tertentu yang hanya diketahui oleh Allah. Dengan sikap ini, kita diajak untuk lebih tunduk dan percaya pada kebesaran Allah serta mendalami ayat-ayat selanjutnya yang penuh petunjuk dan pelajaran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kata ini secara harfiah berarti itu, dan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Namun dalam konteks ayat ini, kata itu digunakan untuk menunjukkan keagungan Al-Quran, meskipun ia dekat di hadapan pembaca. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa penggunaan kata ini menunjukkan penghormatan terhadap Al-Quran, yang merupakan wahyu Allah yang tidak tertandingi. Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir, berisi petunjuk hidup yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Kata kitab juga merujuk kepada Al-Quran sebagai kumpulan wahyu yang tertulis, yang telah Allah janjikan akan tetap terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, tanpa cacat, kesalahan, atau keraguan sedikitpun. Segala isinya adalah kebenaran mutlak yang berasal dari Allah. Frasa ini juga merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang kafir dan munafik yang meragukan keaslian atau kebenaran Al-Quran. Mukjizat Al-Quran terletak pada keindahan bahasanya, kandungan hukumnya, dan prediksi masa depannya yang selalu terbukti benar. Selain itu, fakta bahwa Al-Quran tetap terjaga dari perubahan selama lebih dari 14 abad juga menjadi bukti nyata keasliannya. Allah memastikan bahwa Al-Quran bebas dari segala bentuk kontradiksi atau ketidaksempurnaan, sehingga tidak ada alasan untuk meragukannya. Al-Quran adalah sumber petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Namun, petunjuk ini hanya bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dalam Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan sebagainya. Ibnu Katsir mendefinisikan takwa sebagai upaya menjaga diri dari murka Allah dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah, menjalankan perintahnya dengan penuh keikhlasan, dan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Orang yang bertakwa memiliki hati yang bersih, terbuka untuk menerima kebenaran, dan siap untuk mengikuti petunjuk Allah. Sebaliknya, orang yang sombong, keras kepala, atau terjerat dalam dosa-dosa besar cenderung menolak petunjuk dari Al-Quran, meskipun bukti-buktinya sangat jelas. Takwa adalah kunci untuk memahami Al-Quran karena hanya mereka yang bertakwa yang mampu memahami dan mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat kedua adalah deklarasi tegas tentang kesempurnaan Al-Quran sebagai kitab suci yang bebas dari keraguan. Ia adalah pedoman hidup yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia, tetapi manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa.
Ayat ini menekankan pentingnya memiliki hati yang terbuka, iman yang kokoh, dan ketaatan kepada Allah agar kita dapat mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran. Semoga kita termasuk golongan orang bertakwa yang selalu mendapatkan hidayah dari Al-Quran. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Makna iman kepada gaib menurut Ibnu Katsir, beriman kepada yang gaib berarti mempercayai hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, tetapi telah dikabarkan melalui wahyu. Ini mencakup 1. Keberadaan Allah yang Maha Esa. 2. Para malaikat. 3. Hari kiamat. 4. Surga dan neraka. 5. Takdir, baik dan buruknya yang telah Allah tetapkan. 6. Wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Orang yang beriman kepada yang gaib adalah mereka yang menerima semua informasi yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya dengan keyakinan penuh, meskipun tidak bisa menyaksikannya secara langsung. Makna mendirikan sholat berarti menjalankan sholat dengan sempurna sesuai syarat, rukun, dan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Sholat dilakukan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan sebagai ibadah kepada Allah. Ibnu Katsir menekankan bahwa sholat adalah ibadah utama yang menjadi pembeda antara orang beriman dan tidak beriman. Sholat adalah hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Manfaat sholat antara lain: 1. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 2. Mengingatkan manusia untuk senantiasa berada di jalan Allah. Makna infak mencakup zakat wajib maupun sedekah sunnah. Harta yang diinfakkan adalah rezeki yang Allah titipkan kepada manusia. Infak adalah bukti rasa syukur atas nikmat Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa infak harus diberikan kepada yang berhak, seperti 1. Kaum fakir dan miskin. 2. Keluarga yang membutuhkan. 3. Orang yang berjuang di jalan Allah. 4. Proyek-proyek amal yang bermanfaat bagi umat Islam. Infak tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga membersihkan hati dan harta pemberi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Orang bertakwa menggunakan rezeki yang Allah berikan untuk membantu orang lain, menunjukkan rasa syukur, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iman, sholat, dan infak, seseorang akan meraih ketenangan hati, keberkahan hidup, dan balasan berupa surga di akhirat. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Maksud apa yang diturunkan kepadamu adalah Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keimanan terhadap Al-Quran adalah syarat utama untuk menjadi seorang muslim. Orang yang beriman menerima Al-Quran sepenuhnya sebagai petunjuk dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan. Mereka tidak meragukan sedikit pun isinya. Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti 1. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa.
4 syuhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Namun, keimanan kepada kitab-kitab ini adalah dengan pengakuan bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah, tetapi hanya dalam bentuk aslinya sebelum diubah atau diselewengkan oleh manusia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keimanan kepada akhirat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Keyakinan ini meliputi 1. Hari kiamat. 2. Kebangkitan dari kubur. 3. Penghisaban amal perbuatan. 4. Surga bagi orang yang taat dan neraka bagi yang durhaka. Kata yukinun menunjukkan keyakinan yang kokoh, tanpa ada keraguan sedikit pun. Keimanan kepada akhirat menjadi pendorong utama bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah, karena mereka yakin akan adanya balasan di hari akhir. Ayat ini menekankan pentingnya iman yang utuh dan konsisten sebagai syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki iman yang kokoh dan yakin sepenuhnya terhadap kehidupan akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merujuk kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu mereka yang bertakwa. Mereka memiliki ciri-ciri: beriman kepada hal gaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada kitab suci, dan yakin pada akhirat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa petunjuk di sini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa, berupa pemahaman terhadap agama dan kemampuan untuk mengamalkannya. Hidayah ini meliputi petunjuk berupa ilmu, pengetahuan tentang agama dan taufik kemampuan menjalankan kebaikan. Petunjuk ini adalah anugerah khusus dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah adalah murni pemberian Allah, tidak bisa diraih semata-mata dengan usaha manusia. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang bertakwa yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Tanpa hidayah dari Allah, manusia tidak akan mampu berjalan di atas jalan yang benar. Ibnu Katsir menafsirkan al-muflihun sebagai orang-orang yang meraih kemenangan sejati, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia meliputi ketenangan hati, keberkahan dalam hidup, dan kehormatan. Sementara di akhirat, mereka dijanjikan surga sebagai balasan atas keimanan dan amal soleh mereka. Keberuntungan dalam pandangan Islam bukanlah kekayaan materi, tetapi keselamatan dari siksa neraka dan memperoleh ridha Allah. Orang-orang ini termasuk golongan yang berhasil dalam misi hidup mereka, yaitu menyembah Allah dengan sepenuh hati. Keberuntungan sejati terletak pada keselamatan akhirat, bukan pada kemewahan dunia semata. Ayat ini menegaskan bahwa hanya orang-orang yang bertakwa, dengan ciri-ciri keimanan dan amal saleh yang disebutkan sebelumnya, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah ini membawa mereka menuju keberuntungan sejati, yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. Ibnu Katsir mengingatkan bahwa keberuntungan sejati bukan terletak pada kekayaan atau kedudukan duniawi, tetapi pada kedekatan kepada Allah dan ridhanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istilah kafir dalam ayat ini merujuk kepada mereka yang telah menolak kebenaran dengan sengaja, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Orang-orang kafir ini telah menutup diri dari kebenaran meskipun bukti-bukti jelas telah diberikan kepada mereka. Kekufuran mereka bukan karena kurangnya penjelasan, tetapi karena kebencian mereka terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa semua orang kafir tidak bisa beriman, tetapi lebih spesifik kepada mereka yang keras kepala, seperti para pembesar Quraisy dan penentang Rasulullah. Allah telah mengetahui, melalui ilmunya yang sempurna, bahwa hati mereka telah terkunci, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengubah keyakinan mereka. Ibnu Katsir menegaskan bahwa kekufuran mereka adalah hasil dari keputusan mereka sendiri untuk menolak kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan adalah anugerah Allah, tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menerima atau menolaknya. Orang-orang kafir ini telah melihat mukjizat Al-Quran, mendengar ajaran Rasulullah, namun tetap menolaknya karena kedengkian, kesombongan, dan rasa cinta mereka kepada dunia. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Allah menyebut bahwa hati dan pendengaran orang-orang kafir telah dikunci, yang berarti mereka tidak mampu menerima petunjuk, meskipun diberikan bukti kebenaran yang jelas. Hal ini terjadi karena kekufuran mereka yang terus-menerus dan keengganan untuk membuka diri terhadap kebenaran. Kekufuran mereka bukan karena kurangnya informasi atau bukti, melainkan karena kesombongan dan penolakan mereka sendiri. Ibnu Katsir menegaskan bahwa penguncian ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi akibat dari perbuatan mereka sendiri yang terus-menerus menolak kebenaran, sehingga Allah menutup hati dan pendengaran mereka sebagai hukuman. Dalam hati mereka, tidak ada lagi tempat untuk iman atau kebenaran karena telah dipenuhi dengan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Pendengaran mereka juga tidak bisa menangkap kebenaran, sehingga dakwah atau peringatan tidak lagi berpengaruh kepada mereka. Allah mengunci hati, pendengaran, dan penglihatan orang-orang kafir sebagai hukuman atas penolakan terus-menerus terhadap kebenaran. Ini menunjukkan bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah, namun manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk membuka hati terhadap petunjuk. Hati yang bersih dan terbuka adalah kunci untuk menerima petunjuk Allah. Kita harus berusaha menjaga hati agar tidak tertutup oleh dosa, kesombongan, atau hawa nafsu. Penutup ini berarti mereka tidak mampu melihat kebenaran yang nyata di depan mata mereka. Meskipun tanda-tanda kekuasaan Allah begitu jelas, seperti Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad, dan keindahan ciptaan Allah, mereka tetap menolak untuk mempercayainya. Mereka mengalami kebutaan spiritual, di mana mata mereka tidak mampu memahami makna dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmauan mereka untuk memahami atau menerima petunjuk. Penutupan hati ini tidak terjadi tanpa alasan. Kekufuran, keengganan untuk menerima kebenaran, dan sikap sombong adalah penyebab utama tertutupnya hati mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Di dunia, mereka hidup dalam kesesatan dan jauh dari rahmat Allah, sementara di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka yang abadi. Azab di akhirat mencakup siksa fisik dan mental yang sangat berat, seperti pembakaran di neraka, kehinaan, dan kehilangan rahmat Allah. Hal ini sebagai balasan atas kekufuran dan sikap keras kepala mereka terhadap kebenaran.
Demikianlah penjelasan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 1-7 menurut Ibnu Katsir. Dari ayat-ayat ini, kita belajar tentang keagungan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sempurna, sifat-sifat orang bertakwa yang harus kita teladani, serta peringatan bagi mereka yang menolak kebenaran. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, berinfak, dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Jangan lupa untuk terus mempelajari Al-Quran dan tafsirnya agar kita semakin memahami pesan-pesan Allah yang mulia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.